Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini ada kita bahas masalah ini ya. Ini banyak permintaan mengenai baterai ya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Hendra Pratama ya, 7868 ya. Bu, boleh request aturan rotasi baterai untuk sepeda atau motor listrik SLA ya? Saya nggak jawab secara langsung ya, nanti ini saya kasih penjelasan mengenai teorinya apa segala macam mengenai baterai ini, supaya nanti itu dengan sendirinya terjawab, pertanyaan itu dengan sendiri terjawab, tapi nanti pada akhirnya nanti saya jawab juga ya. Nah sekarang gini, tiap aki itu terdiri dari 4 sel baterai ya. Kalau di SLA itu 6 sel ya, tetap sama, dia terdiri dari kecil-kecil ya, sel kecil-kecil. Kalau LiPo4 ini terdiri dari, kalau 12 volt dia terdiri dari 4 sel, kalau lithium ion 3 sel, kalau SLA dia 6 sel, itu seperti itu ya, sehingga tetap terdiri dari bagian-bagian ini. Nah kita ngomong ya, kalau sudah jadi aki ini ya, sudah jadi aki ini, atau kita ngomong 1 per sel lah ya, supaya gampang ya, per sel ya, kita ngomong supaya lebih detail ya. Nah aki ini atau baterai itu sama dengan tandonan air ya. Kalau kita identikan dengan yang dunia nyata, itu adalah tandonan seperti tandonan air ya. Tandonan air itu punya apa? Punya kapasitas. Nah seperti kita tahu kapasitasnya ada, yang seperti yang video-video saya yang sebelumnya itu kan saya sudah jelaskan juga mengenai kapasitas ya. Terus kemudian dari sini tandonan ini ada lubang outputnya. Jadi satu tandonan, satu bak ini itu ada lubang outputnya. Pipanya besarnya seberapa ya, semakin besar pipanya semakin aliran airnya semakin besar. Nah itu dinamakan discharge rate. Nah semakin besar pipanya berarti berapa liter yang dikeluarkan dari tandonan ini per detik. Nah anggap aja seperti itu, seperti air itu dikeluarkan berapa liter per detik, debit air. Nah itu dinamakan, kalau di baterai itu dinamakan discharge rate. Itu seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu itu. Terus ketiga itu baterai ini tandonan ini punya lubang input. Nah charge rate-nya itu harus diketahui juga, kemampuannya berapa charge rate-nya. Ada yang 1C, ada yang setengah C, ada yang 0,2 C, ada yang 2 C, ada yang 3 C, dan macam-macam. Nah berarti dengan kata lain, tandonan ini selain punya lubang output, dia punya lubang input ya. Semakin bagus, semakin mahal, tentunya semakin mahal ya, semakin mahal itu untuk chargingnya ini dia besar, lubangnya besar, sehingga dia baterai ini bisa mampu fast charging. Jadi tidak semua baterai itu bisa fast charging. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi penjelasan saya ini mungkin saya analogikan seperti bak tandonan air tadi. Dia punya pemasukan lubangnya itu ada yang setengah inch, ada yang 3/4 inch, ada yang 1 inch, atau bahkan ada yang 8 inch besar ya. Nah itu tergantung seberapa besar bak penampungan ini, lubang inletnya lah, istilahnya inletnya. Outletnya itu discharge rate current, kalau ini charge rate current ya. Jadi teman-teman harus tahu itu dulu. Nah itu seperti itu ya. Nah terus kemudian di video kita yang sebelum ini kan saya bilang terpenting dari satu rangkaian aki, apalagi ini sudah jadi aki di seri ya, di seri. Itu kan berarti kan dengan kata lain ada seperti ini di dalam ini, ada seperti ini juga di dalam ini, dan itu dirangkai seri. Nah itu kemungkinan untuk tidak imbangnya itu semakin besar.
seperti video merujuk ke video saya yang sebelumnya, bahwa yang terpenting dari sebuah rangkaian baterai atau rangkaian aki ya, berapapun tegangannya, misalkan 48, 72 atau 86 atau berapapun lah, kita ngomong 60 volt atau apapun, itu yang terpenting adalah keseimbangan tegangannya tiap sel. Itu kuncinya di situ. Nah, pertanyaannya Masnya Hendra Hendra, nanti takut salah nyebutin nih nama ya, sorry. Hendra Pratama ya, Mas Hendra Pratama, itu mungkin saya nangkep ya, pertanyaannya gini, mungkin gini. Ini baterai misalkan 48 volt ya, kita sistem 48 volt di sepeda listrik atau molis, misalkan gitu. Nah, ini baterai ke-1, baterai kedua, baterai ketiga, baterai keempat. Dia kan ngecasnya kan langsung di ujung sini dan ujung sini. Ya, ini plus, ini main. Ya, di ujung sini. Nah, ini mungkin pikirannya Mas Hendra ini ngalir, misalkan ini plusnya di sini ya. Ngalir di sini penuh dulu. Baru sini penuh, baru sini penuh, baru sini penuh. Berarti yang terakhir ini nanti berkurang. Mungkin pikirannya seperti itu, mungkin pikiran seperti itu. Ya, itu masuk akal juga sih, sebetulnya masuk akal juga. Tapi sebetulnya kejadiannya bukan itu, sebetulnya kejadian bukan itu. Dia meskipun listriknya masuk di sini, tapi kalau ini yang nggak imbangnya, misalkan nggak imbangnya di sini, di sini ini levelnya airnya, baknya ini sebetulnya sudah 80%. Nah, sedangkan di sini misalkan level airnya misalkan 30%. Level di sini 70%, di sini 60% ya. Misalkan kayak gitu ya. Nah, ini meskipun ngalir ke sini dulu, ini tetap penuh duluan. Jadi kuncinya di sini bukan karena aliran yang pertama yang di sini, bukan. Karena ketidakseimbangan antara tiap bak ini. Kuncinya di situ. Jadi teman-teman tolong diperhatikan di sini, adalah kuncinya adalah keseimbangan isinya ini. Oke. Dan besarnya baknya ini harus sama, identik. Ya. Terus kemudian discharge rate-nya ini kalau bisa, lubangnya pipa antara ini dan ini dan ini dan ini itu sama, sehingga alirannya itu bisa sama. Bayangkan kalau misalkan pipanya ini 3 inch, ini 2 inch, ini 3 inch, ini 3 inch. Apa yang terjadi? Yang mengalir ke sini sampai di sini itu cuma 2 inch. Paham ya maksudnya? Sumpama 3 liter per detik, ini 2 liter bisa mengalirkan arus 2 liter per detik. Ini 3 liter per detik, ini 3 liter per detik. Ujung-ujungnya nanti keluarnya di sini, ini cuma 2 liter per detik. Yang bisa keluar itu adalah yang paling minim. Hal itu terjadi kalau kita punya aki ya, punya aki 4 atau berapa, itu yang di seri, rangkaian seri, itu nanti yang terjadi adalah yang paling lemah. Nanti maksimalnya itu di paling baterai aki yang paling lemah nanti keluarnya. Dayanya tetap voltnya berapa, cuman ampernya maksimal sebesar ampere yang bisa dikeluarkan aki yang paling lemah. Itu seperti itu. Karena kan tadi itu saya ngomong pipanya ini 3 dim, ini 2 dim. Ini 3 dim, ini 3 dim. Nah, ini ngalirnya ya tetap maksimal ya terbatas 2 dim itu, 2 inch tadi itu. Nggak bisa lebih. Nah, kuncinya di sini selain kapasitas, kemudian discharge rate-nya. Selain discharge rate itu adalah hambatan dalamnya ini, hambatan dalam itu menyangkut apa? Waktu charging. Ya, teman-teman harus perhatikan di situ ya, karena ini sangat-sangat penting sekali. Nah, jadi
Jadi kan gini, teman-teman gak usah bingung ya. Kasarnya gampangannya gini. Kita mau ngomong gini. Kita harus punya aki yang sama-sama fit. Kurang lebih identik sama. Kemampuannya kurang lebih identik sama. Itu baru disambungkan secara seri. Itu seperti itu. Ya. Nah, kalau ada yang selisih, ada yang selisih, ini kapasitasnya lebih kecil ataupun disasarin lebih kecil. Jadi jangan berharap untuk bisa rata-rata, tidak bisa. Jadi diambil itu yang paling rendah, bukan rata-ratanya ya, jangan salah ya. Bukan diambil rata-rata, tapi yang paling rendah, kemampuan yang paling rendah yang diikuti. Itu seperti itu. Nah, pengaplikasiannya di sepeda listrik maupun motor listrik itu gimana sih kita persiapan dan perawatan ya untuk aki untuk dipakai di sepeda listrik ya. Nah, kesatu persiapan, kita harus pastikan aki ini bagus semua dengan cara gimana? Kita pakai alat ukur namanya CCA meter. Ya mungkin nah ini seperti ini ya. Ini CCA meter ya. Ini namanya CCA meter. Kalau kita ukur di sini, kita bisa tahu kita dapatnya di sini nanti nah, ini kita bisa dapat satu informasi adalah dia CCA-nya berapa di sini. 100 ampere ya. Jadi 1 ampere itu harus disamakan, kurang lebih lah ya, kurang lebih. Kalau sama betul-betul sama hampir susah, tapi kurang lebih. Terus kemudian internal resistannya ini kelihatan di sini. 29,8 miliohm. Nah, dicari yang setara ya, kurang lebih. Jadi kalau bisa digabungkan sama-sama lithium ferrofosfat itu disamain, kapasitasnya samain, CCA-nya kurang lebih sama. Nah, tegangannya terus kemudian lanjut lagi ya, setelah kita tes CCA kita samakan, kapasitasnya kita samakan, terus kemudian IR-nya kurang lebih kita samakan. Nah, keempat kita harus samakan tegangan. Dengan cara gimana kita samakan tegangannya ini? Ya kita charging, kita cas sampai ini penuh full, kita cas juga sampai penuh. Kalau perlu ini di paralel. Ya di paralel seperti ini, semua plus dapat plus, min, kemudian kita charger. Ya kita charger sampai dia biarin sampai dia penuh. Kalau dia ini sudah penuh, baru kita rangkai seri. Ya. Nah, saya rangkai seri. Kalau ini kita sudah rangkai seri, logikanya dia berarti baknya kita kan pastikan baknya kan volumenya sama tadi, AH-nya sama itu ya, maksudnya tadi kapasitasnya sama tadi. Terus kemudian internal resistannya sama kurang lebih, karena untuk chargingnya supaya dia terbagi tegangannya supaya rata. Terus kemudian lagi tadi CCA-nya sama tadi, di charge rate-nya sehingga kurang lebih dia sama ditanya. Ya toh. Keempat, ya tadi tuh tegangannya sama. Jadi isinya, maksudnya tegangan itu sama dengan isi airnya. Jadi kita punya bak itu misalkan 1000 liter ya. Terisi berapa? 800 liter. Ya sama-sama 800 liter atau terisi full 1000 liter ya. Terisi full 1000 liter. Sehingga begitu habis itu habis berbarengan. Itu seperti itu. Coba bayangin kalau misalkan tandon 1 misalkan 800, tandon lain ini 1000. Apa yang terjadi? Begitu sampai 8 sudah dikosongi 800 ini 0, benar-benar kosong. Nah, sedangkan ini masih ada sisa 200 liter. Ini ada sisa 200 liter, ada 200 liter. Begitu disedot lagi, ini tandonan ini akan jebol. Oh no. Ya. Ini yang kesalahan banyak orang yang
Ya kesalahan orang lah, banyak orang. Lah, makanya untuk perawatan pemakaian sepeda listrik itu sebaiknya itu jangan nunggu habis baru di charger. Dia habis berapapun, misalkan ada waktu di charging aja. Itu jauh lebih bagus daripada nanti nunggu habis. Karena kalau nunggu habis ya itu kita masa tahu ini tandonannya sama apa enggak isinya. Kita nggak tahu. Nah, ya jadi sering-sering lah nanti begitu ada waktu charging aja, nggak usah pusing, nggak usah nunggu habis. Itu seperti itu perawatan yang paling penting. Nah, menyangkut yang pertanyaan tadi Mas Hendra tadi, itu maksudnya mungkin ini baterai aki 1, aki 2, aki 3, aki 4 yang tadi itu supaya maksudnya supaya di rolling gini mungkin ya, mungkin di rolling gini, ini di rolling gini, mungkin gitu, supaya kan imbang gitu ya pikirannya. Itu bukan sebetulnya bukan itu. Yang perlu kita lakukan adalah penyamaan tegangan. Karena kan dari awal kita kan sudah samakan semua tadi IR apa segala macam, CCA apa segala macam kita sudah samakan. Nah, tinggal isinya aja yang kita perlu samakan. Nah, jadi minim kalau bisa, kalau sering pakai loh ya, minim 2 bulan atau 3 bulan sekali ini dilepas, di paralel semua, kemudian di charging sehingga tegangannya ini full semua. Itu seperti itu, baru dipasang lagi. Yang itu yang perlu kita lakukan untuk perawatan ini dan persiapan. Jadi ya saya ulangi lagi, kalau kita beli motor baru, sepeda motor baru atau sepeda listrik baru, kalau akinya ada lepasan begini, sebaiknya ini diukur dulu CCA-nya, IR-nya diukur dulu apakah hampir mirip-mirip. Tapi kalau ada yang nggak mirip, nah harus terima resiko bahwa performanya nanti ngikuti yang paling rendah. Spek yang paling rendah. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau bisa nerima ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan berarti dengan kata lain ini berarti mesti ada selisih. Nah itu nanti rawan terjadi kerusakan di akinya. Nah, kalau ini sudah sama semua, jadi dari awal kita sudah tes sama semua, baru kita charge. Nah, kita charge, kita fullin semua, kita ukur tegangannya hampir sama, baru kita lakukan pemasangan seri. Nah, kalau sudah seri, kita pakai 2 bulan atau 3 bulan lah sekali ya, itu kalau bisa dilepas, di paralel, terus kemudian di charging, di fullin semua. Itu terbaik yang kita bisa lakukan, dan lakukan pengecasan itu jangan nunggu kosong, itu seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari penjelasan ini kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Jadi saya rasa penjelasan saya cukup jelas, cuman kadang-kadang orang mungkin ada yang mau ditanyakan hal lain, boleh ditanyakan. Nah, nanti ini berikutnya sebetulnya saya mau bahas masalah kondensator atau kapasitor ini. Nah, kenapa? Apakah baterai ini bisa digantikan dengan kapasitor? Apa bedanya kapasitor dan kondensator? Apa kelebihannya kapasitor terhadap baterai? Apa kekurangannya kapasitor dibandingkan dengan baterai? Nah, ini nanti kita bahas. Sama-sama bisa nyimpan strom loh ini. Kegunaannya apa? Kalau hampir sama loh, kita gunakan baterai saja atau kita gunakan kapasitor aja kan sama aja kan, seperti itu kan. Mungkin ada pertanyaan seperti itu teman-teman, mungkin nanti pada akhirnya nanti bisa bertanya seperti itu gitu. Apa gunanya? Kalau gitu nggak usah pakai baterai dong, pakai kapasitor aja. Nah, kapan saatnya kita gunakan kapasitor, kapan kita gunakan baterai, gitu. Nah, nanti tunggu minggu depan kita lanjut penjelasan mengenai itu ya. Terima kasih.